Oke. Kamu nenek, rambut aku model apa? Kamu terganjut sama lagi. Ini namanya mobil cembit. Sweater. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part 2 ya. Ini udah berapa jam? Akan part 2 ya. Kita akan mengajarkan tentang tutorial. Kita itu ke part 5 tadi, part 6 ya. Jadi sekarang ke part 6. Ke part 6 kita akan membahas tentang pembahasan tentang tips atau cara ya, trik atau tips atau trik yang saya akan bahas. Tips coding website untuk Anda para pemula. Sebelum berbicara lebih jauh tentang tips coding website, pertama-tama Anda harus memahami apa itu coding website. Kita akan mulai dari mana coding itu berasal. Ketika dimatikan komputer hanyalah sebuah mesin elektronik, biasa mereka adalah objek yang terdiri dari sekumpulan logam, plastik, dan bahan-bahan lainnya. Namun begitu Anda menekan tombol daya dan mereka telah melalui proses menyala yang disebut booting atau disebut boot atau disebut dengan kata istilah booting, mereka akan hidup kembali. Komputer tersebut pun akan berubah menjadi mesin yang sangat kuat, dan begitu dibutuhkan perangkat elektronik inilah yang dapat melakukan tugas-tugas rumit dengan kecepatan luar biasa yang akan sulit. Layar tersebut hidup dan aktif. Selain itu, ada berbagai tombol dan ikon yang siap untuk Anda klik. Berbagai tombol dan ikon inilah yang terdiri dari berbagai kode yang dibuat melalui proses coding. Proses coding dilakukan dengan memanfaatkan bahasa pemrograman. Setelah mengetahui tentang apa itu coding, selanjutnya kami akan membahas cara kerja coding yang bersinergi dengan bahasa. Bahasa pemrograman komputer yang dikembangkan melalui serangkaian kode numerik atau alfabet menginstruksikan mesin untuk menyelesaikan tindakan tertentu. Kodean komputer berfungsi seperti manual. Seorang programmer atau bisa dikatakan pengembang menulis instruksi yang menjelaskan informasi dan tugas yang manual. Berkode ekstensif dengan sangat cepat menjalankan tugas yang membuat dan menjalankan situs web atau aplikasi, menampilkan gambar atau bagian teks, mengubah gaya font, dan membuka email. Semuanya memerlukan instruksi yang disertakan dalam manual berkode. Bahasa pemrograman memberikan aturan untuk membangun situs website, aplikasi, dan teknologi berbasis komputer lainnya. Pengguna berinteraksi dengan situs web dan aplikasi dengan bantuan instruksi kode. Kode itu sendiri tidak muncul di layar. Sebaiknya orang melihat kata-kata dan gambar yang diminta oleh
pengembang atau pemrogram komputer untuk ditampilkan. Coding adalah barisan kode yang memberikan tahu mesin tindakan mana yang harus dilakukan dan bagaimana menyelesaikan tugasnya. Bahasa pemrograman memberikan aturan untuk membangun situs website, aplikasi, dan teknologi berbasis komputer lain. Dan setiap bahasa pemrograman membantu manusia berkomunikasi secara akurat dengan mesin. Yang pertama yaitu bagi pemula itu, yang pertama pilih bahasa yang tepat. Ada banyak bahasa pemrograman yang banyak digunakan seperti HTML, PHP, JavaScript, Java, Python, Laravel, Swift, Ruby, Solidity, Scala, dan berbagai bahasa lainnya. Berbagai jenis pemrograman merupakan jenis keterampilan yang berbeda, dan mungkin bahasa pengkodean yang berbeda dari yang biasa Anda digunakan jika Anda tertarik. Maksudnya Anda tertarik untuk membangun situs website HTML, CSS, dan JavaScript adalah keharusan mutlak. Dan bahasa yang bagus untuk memulai, perhatikan juga apa yang ingin Anda buat website atau aplikasi. Jika membuat coding website sederhana, Anda hanya memerlukan HTML, CSS, JavaScript, dan Scala. Maksudnya kayak memilih bahasa yang tepat untuk dipelajari dan mempelajarinya dalam urutan yang benar akan hemat waktu dan tenaga Anda selama prosesnya. Misalnya, Anda tidak boleh mencoba dengan mempelajari CSS sebelum mempelajari HTML, karena CSS dibangun di atas HTML gitu ya. Yang kedua yaitu tepatnya untuk tetap pada satu tugas pada satu waktu. Saat Anda belajar coding, Anda mungkin tergoda untuk pergi ke berbagai arah dan belajar sebanyak mungkin. Ini bisa membuat Anda bingung dalam jangka panjang. Pilih tugas atau pilih bahasa dan serang dengan semua yang Anda miliki. Misalnya, jika Anda menulis kode untuk sebuah situs website, lakukan sampai selesai sebelum beralih ke apapun yang memerlukan kode backend. Selain itu, satu tugas yang Anda pilih tidak boleh di luar kemampuan dan kapabilitas Anda. Misalnya, ketika Anda masih pemula namun mengambil pekerjaan pegawai tingkat tinggi di tingkat pro. Yang ketiga, perbanyak latihan. Tidak peduli seberapa baik Anda mendapatkan sesuatu, Anda tidak boleh memberhentikan berlatih. Anda akan lebih mudah membuat coding website Anda sendiri jika ada banyak berlatih dalam membuatnya. Coding adalah sebuah skill yang harus diasah secara terus-menerus, bukan hanya latihan saja. Anda juga bisa ikut berbagai latihan bahasa pemrograman. Sekarang sudah banyak kursus bahasa pemrograman, yaitu secara online, secara offline juga bisa. Karena di dunia
pekerjaan itu tidak membutuhkan Anda eh, tidak membutuhkan, yaitu tidak membutuhkan dengan namanya nilai nilai atau SMA-nya nilainya ini, SMA-nya nilainya jelek nih, atau standar, misalnya standar ini biasanya eh, tidak membutuhkan pekerjaan yang melihat dengan ijazah atau dengan nilai nilai eh, bisa nilai rapor SMA-nya. Tetapi dunia kerja sekarang itu melihatnya dengan kemampuan kita sendiri, kemampuan kita untuk kemampuan kita, misalnya kemampuan kita itu dengan pemrograman nih, dengan pemrograman di dunia kerja itu, yaitu skill yang dimasalahkan dengan skill atau kemampuan kita. Yang keempat, meminta bantuan. Para kader paling berpengalaman pun perlu meminta bantuan di beberapa titik. Jika Anda bekerja dengan tim pemrograman lain, memanfaatkan sebagian besar area kode tertentu yang mereka kuasai, terutama jika Anda mengalami masalah atau kesalahan atau error. Terkadang tempat di mana Anda terjebak dapat dengan cepat diselesaikan dengan sepasang mata yang segar atau perspektif baru tentang subjek tersebut. Orang cenderung belajar lebih cepat dengan mentor dan umpan balik rekan, baik itu online atau tatap muka. Manfaat orang lain sebagai sumber daya. Jangan takut untuk memberikan bantuan kepada orang lain ketika mereka membutuhkannya, setelah Anda merasa nyaman dengan kemampuan coding website Anda tentunya. Yang lainnya yaitu jadilah gesit, karena satu hal yang kita tahu pasti adalah bahwa teknologi selalu berubah. Ketika itu terjadi bahasa pemrograman untuk teknologi akan selalu berubah. Coding adalah teknologi yang selalu berubah seiring dengan kemunculan berbagai bahasa pemrograman baru. Hal ini tentunya terjadi pada semua teknologi. Semua teknologi, tidak peduli seberapa baik atau buruknya. Kita mungkin pernah berpikir bahwa kaset adalah cara terbaik untuk memutar musik. VCR adalah cara terbaik untuk menonton film, dan ponsel klip mudah digunakan untuk mengirim pesan teks. Namun sekarang tidak lagi. Yang keenam yaitu jangan takut gagal. Pemrograman yang gagal dan sering gagal, tidak jarang kita melihat sederet kode yang bertuliskan merah, hijau. Jika semua program berjalan lancar tanpa bug atau tidak ada situs website yang perlu diperbarui, maka belajar coding bahkan tidak diperlukan. Akan ada saat-saat di mana kode yang Anda tulis sedikit salah, tidak berfungsi, atau tidak seperti yang Anda pikirkan. Tidak apa-apa. Bagaimana yang ketujuh yaitu tetap tenang dan
Aktifkan kode. Belajar coding adalah tugas yang mudah, tetapi dengan tips ini Anda akan siap untuk semua yang ada di depan, seperti apapun yang Anda pelajari. Untuk pertama kalinya Anda akan membuat kesalahan atau bisa dikatakan error dalam pemrograman. Anda akan menemui hambatan, tetapi pada akhirnya Anda akan senang telah mempelajari seluk-beluk pengkodean. Jangan segitu dulu dari saya, dari part 2 ya. Segitu dulu. Jangan lupa subscribe dan komen, jangan lupa like di bawah ini. Karena subscribe itu membantu saya untuk mencari materi-materi lainnya. Dan subscribe itu dan like dan komen itu membantu saya untuk semangat dalam upload YouTube saya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.